Ya, Sorry. selamat Pagi, Bapak Rek. Ibu saudara sekalian. Terima kasih pertama buat kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya juga kita boleh sama-sama belajar di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan mau menyampaikan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Mari kita membacanya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Daniel 9 ayat 15 sampai dengan 19. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah dimusnahkan ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebiasaan kami dan kota yang disebut kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ini ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini tercatat kalau kita membaca dari keseluruhan ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, di sini tercatat ada doa-doa Daniel kepada Tuhan, dan memang Daniel itu hidup di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, serta terbukti kesetiaan Daniel kepada Tuhan. Nah, selain itu doanya juga bagi Israel tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa Israel adalah umat Tuhan, umat Allah, karena Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan juga pada sifat Tuhan yang setia kepada perjanjiannya itu. Nah, ini kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat, 15, 18, dan seterusnya nanti kita akan lihat di dalam bagian ini. Nah, hukum Tuhan dengan perintah dan peraturannya yang diberikan melalui Musa adalah tuntutan perjanjian Tuhan terhadap orang Israel. Nah, Daniel juga mengakui dosa-dosa mereka sebagai melanggar hukum tersebut dan memberontak terhadapnya. Daniel justru sebab mereka melanggar hukum Tuhan, maka sesuai dengan kutuk yang sudah disebut dalam perjanjian Tuhan dengan mereka, mereka sedang mengalami hukuman Tuhan dalam pembuangan mereka ke Babel. Nah, lalu berdasarkan kasih sayang dan kasih setia Tuhan, pembuangan mereka ini yang di dalam pembuangan ini lalu ada karena kemuliaan namanya yang disebut atas orang-orang Israel. Nah, sebagai umat perjanjiannya, Daniel memohon agar Tuhan mengampuni mereka serta memulihkan keadaan mereka dan keadaan Yerusalem. Nah, kalau kita juga memperhatikan di dalam bagian ini, bangsa Israel sedang mengalami penderitaan yang begitu lama, karena mereka harus menjadi bangsa buangan di negeri Babel. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Bukankah Israel adalah umat pilihan Allah? Apakah Allah tidak membela umatnya? Nah, kalau kita melihat dari seluruh perjalanan bangsa Israel, sejarah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan itu begitu banyak dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, tidak terlepas daripada dosa penyembahan berhala, itu yang paling menonjol di dalam seluruh
sejarah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel ini harus menderita bukan karena tanpa sebab. Nah, tetapi ini terjadi akibat, kalau kita lihat di dalam bagian ini, akibat dosa-dosa mereka sendiri. Nah, selalu ada konsekuensi dari setiap pelanggaran terhadap firman-Nya. Mereka hidup menyimpang dari jalan-jalan Allah dan menyembah berhala. Nah, ini kita lihat, kalau kita lihat konteks sebelumnya di pasal 5 ayat yang keempat, dan ini mereka begitu mendukakan hati Tuhan, mereka menyembah berhala. Nah, Daniel yang termasuk juga di sini adalah orang yang ikut terbuang. Nah, prihatin atas nasib bangsanya. Dia berharap penderitaan ini segera berakhir dan tidak ingin bangsanya terus-menerus sengsara. Nah, seolah tidak ada masa depan bagi mereka. Nah, itu sebabnya Daniel sebagai salah seorang golongan juga yang tadi dikatakan ikut ditawan ke Babel dari kerajaan Yehuda, memiliki doa yang luar biasa terhadap Yerusalem ini. Nah, ia terbiasa berdoa 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Kalau kita perhatikan di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Di situ Daniel berdoa 3 kali sehari. Nah, memang kebanyakan orang Yehuda yang ditawan ke Babel memiliki kerinduan yang amat dalam kepada Yerusalem. Nah, karena Yerusalem merupakan kota yang kudus, tempat Allah Israel bersemayam di bait Allah. Namun ketika bangsa Yehuda tidak taat kepada Allah, maka Allah pun tidak menyayangkan Yerusalem dan bait Allah itu dihancurkan. Nah, Daniel pun sadar bahwa bencana yang dialami bangsanya adalah karena dosa-dosa yang serta kesalahan mereka, serta seluruh nenek moyang mereka. Nah, walaupun Daniel di Babel, ya kalau kita perhatikan telah memiliki satu posisi yang cukup tinggi, bahkan dikatakan menjadi penguasa dan kepala semua bijaksana pada pemerintahan Raja Nebukadnezar di Babel. Kita bisa melihat itu di dalam Daniel 2 ayat 48. Bahkan pernah juga dikatakan menjadi orang ketiga di zaman Belsasar, Raja Babel itu. Nah, selanjutnya di dalam Daniel 5 ayat 29 kita bisa lihat itu, serta menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi di zaman Darius, nah Raja Persia. Nah, ini juga kita bisa lihat di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 4. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel tidak ingin menjadi warga negara Babel maupun Persia. Bagi Daniel dan juga orang-orang Yehuda lainnya, Yerusalem tetaplah menjadi tanah air mereka, kota yang mereka rindukan dan disebut dalam doa-doa mereka. Bahkan terdapat satu kitab khusus di dalam Alkitab, yaitu kitab ratapan yang berisi ratapan serta doa-doa bangsa Yehuda di dalam pembuangan mereka. Nah, itulah sebabnya di dalam bagian ini Daniel berdoa kepada Tuhan sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita baca di ayat yang ketiga. Nah, semua ini adalah tanda-tanda perkabungan Yahudi sambil berpuasa. Ini adalah tanda perkabungan Yahudi. Selain itu juga disertai dengan ratap dan tangis. Nah, ketika mereka berkabung, orang-orang Yahudi ketika itu bencana, ini juga kita bisa lihat di dalam Ester, di mana di situ Ester 4 ayat 1 sampai 3, Mordekai juga selain dia berkabung berpuasa, dia juga menangis serta meratap. Lalu dosa apakah yang dilakukan oleh bangsa Israel ini? Ini juga kita bisa lihat di dalam 5 ayat 5 dan ayat 6. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Nah, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam bagian ini. Mari kita memperhatikan selanjutnya di ayat-ayat berikutnya yang kita sudah baca tadi. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-15. Nah, oleh sebab itu, oleh sebab itu, ya Tuhan, Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir. Nah, di dalam kalimat ini,
kata oleh sebab itu ini dalam bahasa Ibrani itu tidak dimulai dengan kata oleh sebab itu. Kata yang dipakai dalam bagian ini adalah kalau dalam bahasa Ibrani itu we ata, artinya dan sekarang, bukan oleh sebab itu. Nah, kata ini sering dipakai waktu dimulai atau satu tema baru atau akan disampaikan suatu pemikiran baru. Nah, di sini Daniel mengalamatkan doanya dan permohonannya kepada Tuhan. Daniel berdoa, ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam kalimat itu terdapat juga ada 3 unsur yang penting dalam konteks ini. Yaitu yang pertama penekanan pada hubungan khusus yang ada antara Tuhan dengan orang-orang Israel. Nah, ia membawa mereka keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang ajaib sehingga baik mereka maupun bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan dan Tuhan adalah Allah mereka. Nah, pada waktu itu ia mengadakan perjanjian dengan mereka dan sampai pada hari itu pun bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa ia adalah Allah orang Israel. Nah, yang kedua adalah kuasa Tuhan. Di sini dikatakan dengan tangan yang kuat. Nah, yaitu dengan melakukan tanda-tanda yang ajaib tadi. Ia membuktikan kuasanya waktu membebaskan mereka dari tanah orang Mesir yang sangat berkuasa sampai tentara Mesir ditenggelamkannya. Karena mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib itu, nama Tuhan menjadi termasyhur di antara bangsa-bangsa lain. Nah, pada hari itu juga nama Tuhan tetap dimasyhurkan karena hal-hal ajaib dilakukannya bagi Daniel dan teman-temannya di Babel, dan juga melalui Daniel kuasa Tuhan tidak berkurang, ya tetap maha kuasa. Bukan berarti karena doanya saja Tuhan baru berkuasa, tetapi memang Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Kemudian yang ketiga dulu, di dalam ini sebagai umat Tuhan dalam keadaan tertawan di negeri asing dan mustahil bagi mereka untuk keluar dari keadaan itu, Tuhan telah prihatin terhadap mereka, lalu bertindak menyatakan kuasanya dan membebaskan mereka dari Mesir, serta membawa mereka ke tanah yang diberikannya kepada mereka. Justru tindakan serupa ini yang mereka butuhkan pada waktu itu. Dan itulah yang Daniel mohonkan di ayat 18 sampai dengan ayat 19 tadi. Unsur-unsur tersebut menjadi beberapa dasar untuk permohonan Daniel. Nah, mengingat hal-hal mengenai Tuhan tersebut, dan semua yang telah dilakukannya bagi umatnya. Sekali lagi di sini Daniel sangat merasakan beratnya dosa mereka, sehingga sekali lagi ia mengakui, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Nah, inilah doa Daniel. Nah, kemudian kalau kita lagi lihat di dalam ayat yang ke-16, nah, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu. Nah, di sini juga dalam bahasa Ibrani-nya tidak dikatakan sesuai dengan belas kasihan-Mu, tetapi melainkan sesuai dengan kebenaran-Mu atau sesuai dengan keadilan-Mu, perbuatan-Mu yang benar. Nah, dalam King James KJP juga itu diterjemahkan kebenaran. NIV juga menerjemahkan itu adalah keadilan. Nah, jadi tidak ada terjemahan belas kasihan. Jelas di sini bukan menggunakan kata belas kasihan, tetapi menggunakan kata kebenaran-Mu. Nah, salah satu unsur lagi yang dijadikan dasar untuk permohonan Daniel ini ialah atas keadilan Allah, supaya kita dapat mengerti alasan mengapa Daniel menyebut kebenaran Allah sebagai dasar permohonannya itu. Perlu kita perhatikan isi dan makna permohonannya. Nah, apa yang menjadi isi permohonan doa Daniel ini? Nah, ia memohon, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu. Nah, bukan dari mereka, bukan dari bangsa Israel sendiri, tetapi karena mereka jelas bersalah dan tidak dapat mengharapkan sesuatu bagi diri mereka berdasarkan kebenaran dan keadilan Allah, melainkan yang Daniel mohonkan di sini berlalu dari Yerusalem, kotamu yang kudus, gunungmu yang kudus. Nah, lalu dilanjutkan dengan sebab oleh karena dosa kami
dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Nah, sebab bait Allah dulu ada di Yerusalem. Nah, maka Yerusalem dianggap sebagai tempat kediaman Tuhan yang kudus atau kotanya yang kudus. Karena dosa dan kesalahan orang Israel, murka dan hukuman Allah dijatuhkan atas mereka, dan akibat murka Allah itu, kota Yerusalem dengan bait Allah diruntuhkan dan mereka dibawa tertawan ke Babel. Nah, dalam pandangan bangsa lain, kalau Yerusalem diruntuhkan dan umatnya dibawa ke negeri lain, menyatakan bahwa Allah mereka tidak berkuasa, melainkan lebih lemah daripada dewa-dewa negara yang mengalahkan mereka, atau ia berkuasa, ia tidak memperdulikan umatnya yang berbakti kepadanya. Nah, kuasa Allah di sini sudah dibuktikan di Babel melalui beberapa peristiwa, sehingga Nebukadnezar mengakuinya serta mengirimkan juga surat pernyataan mengenai kuasa dan kekuasaan Allah ini ke seluruh daerah di kerajaan Babel. Nah, ini kalau kita memperhatikan konteksnya, Nebukadnezar ketika mengetahui Allah itu berkuasa, dia memberitahukan kepada seluruh rakyat di Babel. Nah, jadi orang-orang di sekitar orang Israel karena melihat keadaan Yerusalem itu mencela Tuhan dan bahkan menganggap dia tidak berkuasa, mereka menganggap sifatnya tidak baik. Sebab itu Daniel memohon agar Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem, kotanya itu, supaya kebenarannya dinyatakan. Dengan kata lain, keadaan Yerusalem yang hancur ini, yang sudah dihancurkan, yang adalah akibat murka Tuhan atas umatnya yang berdosa, akan berlalu seakan-akan mereka dan amarah Tuhan berlalu dari tempat itu. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17. Nah, ayat ini juga dimulai dengan kata oleh sebab itu. Nah, ini juga dalam bahasa Ibrani dimulai dengan kata dan sekarang, bukan oleh sebab itu. Nah, seperti di ayat 15 tadi. Kemudian ada sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan itu sendiri. Nah, tempat kudus ini berarti bait Allah yang telah dihancurkan ini tadi. Bait Allah yang telah dimusnahkan. Kemudian menyinarinya dengan wajahnya. Nah, ini berarti Daniel memohon agar Tuhan berkenan akan bait Allah itu. Nah, permohonan itu berarti agar Tuhan memperkenankan bait Allah dibangun kembali dan dipakai lagi oleh umatnya. Nah, dasar permohonan ini ialah demi Tuhan itu sendiri, yaitu untuk memuliakan Dia, memuliakan Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat setelah bait Allah ini diruntuhkan, maka bangsa Israel itu terus memohon dan berdoa kepada Tuhan, terus meratap supaya bait Allah ini kembali dibangun. Nah, kemudian kita perhatikan lagi ayat yang ke-18. Arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah. Nah, ini dipakainya dua anak kalimat yang seperti menyatakan betapa Daniel ini ingin dengan sangat agar Tuhan memperhatikan keadaan mereka dan keadaan kota yang disebut dengan namanya. Nah, doa dan permohonan Daniel itu diajukannya bukan berdasarkan kebenaran mereka, lebih tepat daripada jasa-jasa mereka, bukan berdasarkan jasa-jasa mereka, tetapi karena mereka orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Nah, ini tetapi doa Daniel ini diajukan melainkan berdasarkan kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah. Daniel yakin bahwa apabila Tuhan memperhatikan keadaan mereka dan keadaan Yerusalem, dan dengan mengingat bahwa namanya disebut atas kota itu, maka kasih sayang Tuhan akan menggerakkannya supaya bertindak untuk menolong dan memulihkan keadaan mereka. Nah, inilah yang menjadi harapan Daniel di dalam bagian ini. Kemudian kalau kita lagi lihat di dalam ayat yang 19, ayat yang terakhir, ini adalah merupakan puncak doa permohonan Daniel. Nah, kesungguhan hatinya dan kerinduan hatinya sangat nyata. Kalau kita memperhatikan kalimat ini, bagian ini, ayat-ayat ini, Daniel berdoa, ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah, dan sebagainya. Nah, ini Daniel memohon dari
memohon dan rindu agar Tuhan mendengar doanya. Dengan pengakuan dosa yang sudah disampaikannya, mengampuni dosanya dan bangsanya. Daniel ingin Tuhan juga memperhatikan keadaan mereka dan keadaan kota Yerusalem, serta bertindak untuk memulihkannya, yaitu mengakhiri hukuman atas mereka karena dosa mereka. Nah, serta mengakhiri akibatnya itu tadi. Nah, dia memohon agar Tuhan berbuat demikian dan tidak lagi bertanggung. Nah, yaitu dengan segera melaksanakan permohonannya tersebut. Nah, sekali lagi demi Tuhan sendiri. Ini Daniel dasarkan demi Tuhan sendiri, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab namanya disebut atas kotanya, Yerusalem, dan atas umatnya. Daniel ini bukanlah seorang tipe yang ketika melihat keadaan ini terjadi, sesuatu yang menimpa bangsanya, bukan seorang tipe yang pasrah dan pasif, tetapi ia tetap bertekun, berdoa kepada Tuhan untuk memulihkan Yerusalem. Nah, memang kalau kita lihat di bagian selanjutnya, pada akhirnya Tuhan pun juga mengembalikan bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem, dan akhirnya Bait Allah pun dibangun. Nah, saya yakin bahwa selain karena kehendak Tuhan sendiri, melainkan juga bangsa Yehuda dan Yerusalem adalah juga karena doa-doa yang dipanjatkan oleh Daniel yang juga menginginkan Tuhan untuk memulihkan Yerusalem ini dipulihkan kembali. Nah, tentu saja Tuhan tidak mungkin tidak mendengarkan doa-doa seruan kita yang sungguh-sungguh berasal dari hati kita ketika bangsa Yehuda dibuang. Mereka tidak meminta hal lain kecuali kembali ke Yerusalem dan tanah perjanjian. Nah, ini yang diharapkan oleh bangsa Yehuda, supaya mereka kembali ke Yerusalem dan meminta Yehuda ini juga bangsa Yerusalem ini, kota Yerusalem ini dipulihkan oleh Tuhan. Dan untuk bagian terakhir, bagi kita yang sekarang hidup di zaman sekarang ini, nah, kita juga perlu belajar dari doa Daniel ini. Bukan kata-katanya yang harus kita tiru secara persis, tetapi esensi doa tersebut. Minta kasih dan pengampunan Tuhan, serta meminta Tuhan juga memulihkan kita. Tuhan juga memulihkan kondisi kita. Dan kalau kita lihat konteks kita pada sekarang ini, kota kita, bahkan seluruh dunia yang sedang dilanda oleh COVID-19, di sini juga kita boleh berdoa bersama-sama. Ketika dalam doa-doa kita, permintaan kita didasarkan agar nama Tuhan dimuliakan, saya yakin dan percaya ketika kita memiliki motivasi yang benar dalam doa-doa kita, yaitu agar nama Tuhan dimuliakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menjawab setiap doa-doa kita. Walaupun mungkin kita harus menunggu waktu Tuhan yang tepat, menunggu waktu Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya, bukan berdasarkan kehendak kita sendiri. Nah, kita harus terus bersandar kepada Tuhan agar kita juga memohon belas kasihan Tuhan. Nah, ketika Tuhan menjawab seruan kita, Tuhan menjawab doa kita, itu bukan berarti karena doa-doa kita mengubah rencana kekal Allah yang juga pernah disinggung oleh Bapak Onwet beberapa minggu yang lalu. Tetapi ketika kita berdoa ini, oleh karena semata-mata anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan itu sebabnya kita juga selalu ketika kita berdoa, kita selalu mengatakan atau meminta anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Nah, kita harus menunjukkan doa kita kepada Tuhan, harus berpusat kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Nah, terkadang kita secara sadar atau tidak sadar mengatakan, saya sudah melayani Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus ingat kita tidak sanggup bekerja untuk Tuhan. Bukan kita yang bekerja untuk Tuhan, tetapi Tuhan yang bekerja melalui kita. Kita ini hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan. Nah, biar dari renungan pada pagi hari ini kita boleh sekali lagi belajar dari doa Daniel ini.
bagaimana dia dengan sungguh-sungguh untuk berdoa bagi bangsanya. Nah, kita juga biar kiranya kita juga mempunyai satu kerinduan yang sama seperti Daniel. Kita berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi kota di mana kita tinggal, supaya Tuhan juga memberikan kedamaian, ketentraman bagi kota, tempat di mana kita boleh berada pada saat ini. Biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini juga boleh menguatkan kita dan memotivasi kita untuk berdoa kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dengan pusat hanya kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat pimpinan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarnya Tuhan, kami boleh sekali lagi belajar melalui Daniel ini, doa Daniel. Kami juga boleh sungguh-sungguh berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi seluruh dunia. Biar akhirnya Tuhan juga boleh menyatakan kuasa Tuhan melalui kejadian-kejadian yang terjadi, melalui COVID-19 ini juga kami boleh belajar sekali lagi bahwa ada kuasa Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan suatu hal kepada setiap umatnya untuk boleh kembali kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, biar kiranya firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.